nama saya Odemus Bewitono SC. Saya seorang imam Jesuit. Saya adalah Direktur Perkumpulan Strada yang dalam kesehariannya mengurusi sekolah-sekolah yang ada di dalam naungan Perkumpulan Strada. Kami ada 75 sekolah dengan murid lebih dari 24.000 tentunya. Dan ini angka yang cukup signifikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Dan di sela-sela kesibukan itu, saya yakin bahwa tidak semua gagasan bisa saya berikan secara langsung, entah itu terhadap guru, murid, dan sebagainya. Maka kemudian saya terpikir untuk membuat tulisan tentang pendidikan, tetapi didesain dalam bentuk cerpen. Nah, cerpen ini sebetulnya sebelum saya di Perkumpulan Strada sudah melakukan semacam riset kecil-kecilan ya tentang narasi-narasi yang saya amati, yang saya teliti, dan sebagainya. Sebetulnya sebelum dipublikasi lewat media online dan sebagainya, paling tidak 7 tahun saya mendalami kisah-kisah itu. Dan akhirnya saya tulis dan kemudian dikumpulkan dan jadilah buku seperti ini, Selubung Didik Karakter. Kenapa diberi kata selubung ya? Karena ada sesuatu yang mau diungkapkan terkait dengan didik karakter itu sendiri yang terjadi di dalam narasi atau cerita di dalam cerpen-cerpen yang ada di dalam buku ini. Dan setiap saya membaca buku ini selalu ada hal yang baru. Kendati saya sendiri yang menulis, kemudian mencoba melihat dari satu angle ke angle yang satu. Ketika membaca ulang, itu selalu ada insight yang baru juga terkait dengan pesan-pesan yang ada di dalam buku ini. Dan puji Tuhan buku ini juga dipakai untuk bahan retret ya, untuk guru dan karyawan, untuk beberapa yayasan yang saya berikan dan kesan mereka sangat positif. Artinya dengan cerita-cerita itu ternyata banyak pendidik itu terbantu, bahkan tenaga kependidikan juga terbantu. Dan ini juga dibaca oleh anak-anak. Banyak ya anak-anak yang membaca dan mereka di dalam misalnya jam literasi ya, mereka bisa memaknai cerita-cerita yang sederhana ini di dalam literasi mereka. Isi dari cerita dalam cerpen ini ada 31 cerpen. Tetapi dalam 31 itu ada yang, kalau secara saya pribadi, ada yang sangat mengesan ya. Yang pertama itu tentang dekonstruksi ruang kehidupan. Di sana diceritakan tentang seorang tokoh yang namanya Johan dan juga Don Karet. Johan ini adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya dan sebagainya. Bahkan ketika dia hidup menggelandang, ketika ada orang lain yang namanya Don Karet itu meminta sepatunya, itu pun dia relakan. Dia tidak membutuhkan validasi atau tidak membutuhkan pengakuan akan dunia. Tetapi dia sendiri dalam heningnya, dia bisa mengajarkan kita tentang betapa berharganya lingkungan. Suara-suara burung, desiran angin, dan sebagainya. Dan saya kira ini poin yang penting. Bahkan ketika dia meninggal dunia ya, dalam kisah ini dia tidak ada nama begitu ya. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi dari apa yang digulati, apa yang dia lakukan, itulah cerminan kehidupan yang sangat mendalam ya. Justru di dalam situasi seperti itu menjadi bermakna kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah kisah tentang sapu tangan Bu Guru. Ini sebetulnya kisah nyata ya, seorang murid yang mengalami persoalan hidupnya, tetapi ketika ketemu seorang guru yang memperhatikan dan memberikan sebuah sapu tangan, ternyata sapu tangan itu menjadi kesan ya, atau menjadi penanda bagi murid itu bahwa ternyata gurunya memperhatikan dia. Sampai akhirnya dalam hidupnya dia mengalami perubahan, semacam pertobatan, karena ada yang care dengan dirinya untuk bertumbuh. Dan ketika dia sukses, memori tentang peristiwa sapu tangan Bu Guru itu yang kemudian juga dia ceritakan sebagai bentuk penghargaan terhadap guru yang telah
membuat dia bangkit ya, dari keterpurukan. Jadi sebetulnya 31 cerpen di tempat di buku Selubung Didik Karakter ini, kalau ditelusuri atau bahkan dimeditasikan ya, itu memuat pesan-pesan moral yang sangat berharga. Sebetulnya ada klaster-klaster dalam kumpulan cerpen ini. Klaster yang pertama itu di bacaan pertama sampai keempat itu terkait dengan identitas seseorang. Kerap kali kan orang susah sekali mengakui kekurangan dan kelemahannya, tetapi dalam buku ini mau mengungkapkan bagaimana kita yang dengan segala kerapuhan itu ternyata bisa bertumbuh dengan baik. Maka kemudian di bacaan yang ke-5, 6, 7, 8 itu bicara tentang perjuangan. Kemudian dilanjutkan tentang kerapuhan di 4 bacaan berikutnya. Kemudian bacaan yang ke-5, yang ke-17, 18, 19, 21 itu tentang solusi, dan dilanjutkan perjuangan begitu. Perjuangan terkait dengan totalitas ya. Jadi perjuangan yang kedua kan sebelumnya ada perjuangan tahap pertama itu setelah identitas perjuangan. Nah, perjuangan tahap kedua ini itu terkait dengan totalitas ya, seperti kisah-kisah orang yang mau total ya di dalam hidupnya, pastinya banyak pengorbanan dan lain sebagainya. Bahkan kalau memang harus ya mengorbankan sesuatu yang berharga pun dia lakukan asal ada nilai-nilai yang mau diperjuangkan. Kemudian di 5 bacaan berikutnya terkait dengan kebangkitan, dan 5 bacaan terakhir itu terkait dengan kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Jadi sebetulnya buku ini kalau dirujuk dari awal sampai akhir itu merupakan bentuk sederhana dari latihan rohani. Jadi memang secara tematis kita paling tidak saya rancang untuk bisa menjadi bahan doa juga, atau menjadi bacaan-bacaan rohani bagi para pendidiknya. Dan ini bacaannya berlaku umum ya, karena memang nilai-nilai pesan umumnya terasa juga untuk pendidik dan para murid. Para pendidik, tenaga pendidikan, para murid, dan siapa sajalah yang membaca buku ini, saya lihat secara mendalam buku ini menjadi sangat penting karena mengandung dimensi didik karakter. Kita tahu bahwa karakter itu kan terkait dengan kalkulasi. Jadi kemampuan menghitung kekuatan, kelemahan yang ada dalam diri seseorang, dan arah hidup kita mau kemana. Jadi kalau kita mengenal diri kita ya secara utuh ya, kekuatan kita, potensi kita, kerapuan kita, kekuatan kita dan sebagainya, dan lewat kata didik itu kita mengarahkan sesuatu. Nah, arah itu bisa dalam bentuk cita-cita, harapan, aspirasi, dan lain sebagainya. Dan dalam pendidikan dasar dan menengah, bahkan ke universitas sekalipun, yang namanya orientasi hidup itu sangat penting. Dan 31 kisah ini merupakan serpihan-serpihan kecil yang kalau digabungkan akan menjadi mosaik atau gambar yang indah tentang bagaimana karakter itu terbentuk. Dalam narasi cerpen ini kita juga diajarkan tentang ketulusan, cinta kasih, kepedulian, pengorbanan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa dalam arti tertentu berani berkorban untuk memperjuangkan nilai-nilai yang berharga terkait dengan prinsip-prinsip hidup dan lain sebagainya. Saya kira ini untuk para pendidik, tenaga pendidikan, para murid, dan juga umum ya, bahkan orang tua murid kalau membaca buku Selubung Didik Karakter itu akan diajak betul mencoba menghayati alur-alur dari cerita ini, dari cerita yang pertama sampai yang ke-31.